Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pagi kita dengan selalu berpikir positif. Bila pikiran kita positif, diri kita positif, cara memandang kita positif, maka sekeliling kita pun insya Allah akan positif. Baiklah Ananda, pada kali ini kita masih dalam subtema 3 energi alternatif mata pelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mencari informasi tentang beberapa makanan pokok di Indonesia serta pemanfaatannya atau manfaatnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat salah satu makanan pokok Indonesia. Nah, nanti akan Bunda berikan teksnya. Ini mengenai jagung. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan informasi apakah benar bahwa jagung dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Nanti silakan nanti dicari informasinya ya Nanda. Baiklah, lanjut. Nah, makanan pokok yang ada di Indonesia. Nah, makanan pokok suatu daerah itu dapat berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan keadaan tempat dan budayanya. Makanan pokok berasal dari tanaman, baik dari serealia seperti beras, gandum, jagung, maupun umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, talas, dan singkong. Nah, di sini contohnya ya beberapa makanan pokok dan asalnya. Yang pertama, sagu yang berasal dari Maluku dan Papua. Nah, masyarakat di kedua wilayah ini mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok karena kedua wilayah ini memang kaya dengan tanaman sagu. Kemudian yang kedua, beras singkong. Nah, asalnya dari Cirendu, Cimahi, Jawa Barat. Nah, di sana singkong itu sangat tumbuh dengan subur sehingga masyarakat di daerah ini menjadikan singkong sebagai bahan makanan pokok mereka. Mereka mengolah singkong menjadi tepung atau beras singkong. Kemudian yang ketiga, sakelan. Nah, ini berasal dari Sigendong, Tenggung, Jawa Timur. Temanggung ya, Temanggung, Jawa Timur. Nah, masyarakat Sigendong menjadikan nasi jagung atau sakelan sebagai makanan pokok mereka, seperti halnya nasi beras pada masyarakat yang lainnya, pada masyarakat umumnya. Nah, mereka merasa belum makan jika belum menyantap nasi jagung. Bahkan menurut mereka, nasi jagung lebih memberi tenaga dibandingkan dengan nasi beras. Kemudian yang keempat, jamawut. Nah, asalnya dari Biak Numfor atau Papua. Nah, jamawut ini adalah sejenis tanaman serealia. Di Biak Numfor, tanaman ini sangat subur dengan nama lokal pokem. Nah, bagi masyarakat Biak Numfor, jamawut dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok dan komoditas adat sejak berabad-abad lalu. Nah, yang terakhir yaitu ubi jalar. Nah, ini dari suku Dani, Jayawijaya, Papua. Nah, penduduk suku Dani mengonsumsi ubi jalar sebagai makanan pokok. Mereka menyebut ubi jalar dengan hipere. Nah, baiklah, tugas yang pertama adalah pilihlah dua makanan pokok selain nasi yang telah disajikan di tabel di atas ini ya. Nah, pilihlah dua, kemudian carilah informasi yang lebih rinci lagi tentang kedua makanan tersebut. Kemudian, carilah juga informasi pemanfaatan makanan tersebut selain sebagai makanan pokok. Nah, selain dijadikan sebagai makanan pokok, nah dijadikan apa lagi sih makanan-makanan yang telah Anda pilih tadi? Nah, silakan dicari ya. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Nah, sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan pangan. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi dalam tubuh. Salah satu makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia adalah jagung. Nah, ayo, apakah Ananda pernah mencoba salah satu makanan yang terbuat dari jagung di bawah ini? Nah, ada jagung bakar, ada berondong jagung, kemudian sayur asam. Nah, sangat lezat sekali ya kelihatannya ya Ananda ya. Oke, lanjut. Baiklah Ananda,
kita akan membahas sedikit tentang jagung. Nah, silakan disimak ya Nanda, nanti ada tugasnya, oke? Nah, jagung merupakan jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat. Di beberapa negara seperti negara Amerika dan Afrika, jagung dijadikan sebagai makanan pokok. Sedangkan di Indonesia, Madura merupakan negara yang memanfaatkan jagung juga sebagai makanan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga mengandung protein dan serat yang sangat tinggi. Bulir biji jagung adalah bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Jagung dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, antara lain jagung bakar, jagung rebus, bakwan jagung, nasi jagung, berondong jagung, dan sayur asem. Jagung tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga dijadikan sebagai pakan ternak seperti unggas dan lembu. Berbagai olahan makanan dari jagung biasanya memanfaatkan biji jagung yang masih muda atau tidak terlalu tua. Namun, biji jagung kering juga banyak dimanfaatkan oleh manusia. Biji jagung kering dijadikan bahan untuk membuat tepung jagung atau maizena. Tepung jagung digunakan untuk mengentalkan sup atau saus. Nah, bagi yang suka masak ini pasti tahu ya kegunaan maizena ini. Kemudian, jagung tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, tetapi juga untuk keperluan industri. Salah satu pemanfaatan jagung adalah industri kerajinan berupa lampu hias atau hiasan ruang tamu lainnya. Nah, sangat banyak ya kegunaan jagung. Kemudian kerajinan tersebut memanfaatkan bonggol jagung. Nah, tahu ya bonggol jagungnya ya seperti apa. Nah, di Jepang jagung dimanfaatkan dalam bidang teknologi. Saripati jagung dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengganti campuran plastik atau polimer untuk membuat kotak-kotak komputer. Nah, ini tugas yang keduanya. Ini ada dua ya Nanda, ini nomor satunya, ini nomor dua, karena tadi udah nomor satu, kemudian ini nomor dua, dan ini nomor tiga. Ayo belajar. Yang kedua, tugas yang sebelumnya sudah ada ya Nanda, yang pertama. Nah, ini yang kedua, jelaskan manfaat jagung sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, berdasarkan teks tadi, nah sangat banyak ya manfaat jagung. Nah, silakan nanti Anda jelaskan. Kemudian yang kedua, temukanlah informasi-informasi bahwa jagung dapat dihasilkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, apa iya? Ayo silakan temukan informasi-informasi ya bahwa jagung itu dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Nah, silakan dicari. Nah, jika Ananda ini tugasnya ini boleh dalam bentuk video Ananda jelaskan ya, boleh juga ditulis. Nah, mana yang menurut Ananda senang saja, mana yang menurut Ananda mudah saja, silakan dikerjakan ya. Baiklah, apakah dalam bentuk video ataukah dalam bentuk tulisan? Oke Ananda, terima kasih, pembelajaran hari ini telah selesai. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.